Istilah kecerdasan intelektual mungkin masih asing di telinga kita. Namun bagaimana jika dengan sebutan IQ? IQ dan kecerdasan intelektual merupakan hal yang sama loh. Dalam dunia ilmu pengetahuan, IQ sering dikaitkan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Nah, sahabat kepo pastinya sudah tidak asing lagi dengan berbagai tes IQ. Hampir semua orang ingin mendapatkan skor atau nilai yang tinggi dalam tes IQ. Karena nilai IQ yang tinggi dianggap dapat menentukan kecerdasan seseorang, baik dalam pendidikan maupun karir. Lantas, apakah orang dengan IQ tinggi dikatakan cerdas? Dan apakah orang dengan IQ rendah itu sebaliknya? Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu IQ sebenarnya. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. IQ merupakan kemampuan seseorang dalam bernalar dan memecahkan masalah dengan menggunakan unsur-unsur matematik dan logika. William Stein merupakan psikolog asal Jerman yang pertama kali memperkenalkan konsep IQ. Konsep ini berawal dari para peneliti yang mempertanyakan apakah kecerdasan manusia dapat diukur secara akurat. Pada tahun 1900-an, pemerintah Prancis menginginkan adanya pengukuran kemampuan bertahan siswa dalam menghadapi masa sekolah. Tujuannya untuk mengetahui siswa mana yang membutuhkan pendampingan dan mana yang tidak perlu. Untuk itulah, pemerintah Perancis meminta bantuan kepada seorang psikolog bernama Albert Binet. Dengan dibantu oleh temannya Theodore Simon, mereka membuat tes dengan melakukan pertanyaan yang berfokus pada hal-hal praktis, seperti tes ingatan, pemecahan masalah, dan hal-hal yang tidak diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Hasilnya menunjukkan beberapa siswa bisa menjawab pertanyaan sulit dengan mudah. Namun ada juga beberapa siswa yang sulit untuk mencernanya. Berdasarkan pengamatan ini, tes yang dikenal dengan sebutan Binet-Simon Scale menjadi tes IQ standar pertama di dunia. Dari sinilah tes IQ dikembangkan lebih luas. Namun, apakah tes IQ dapat menjadi patokan kecerdasan manusia? Meski telah luas digunakan, ternyata tes IQ mendapat banyak kritikan selama bertahun-tahun. Tes IQ dinilai tidak adil terhadap orang-orang yang kurang dalam kemampuan kognitif dan dianggap mengesampingkan pentingnya kreativitas, karakter, empati atau kemampuan sosial dan kecerdasan spiritual seseorang. Dalam penelitiannya pada tahun 1983, Howard Gardner mencetuskan konsep multiple intelligence yang beranggapan bahwa kecerdasan memiliki banyak aspek. Dalam konsep ini, kecerdasan tidak hanya diukur secara logis matematis, tetapi juga diukur dalam aspek musik, visual spasial, linguistik, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, dan yang terakhir kecerdasan naturalis. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan seseorang tidak relevan jika hanya diukur dari skor tes IQ saja. Karena ternyata IQ juga memiliki sifat berubah loh, terutama pada anak-anak dan juga remaja. Pada anak-anak, ukuran otak dan IQ tidak terlalu berpengaruh dibandingkan pada orang dewasa. Setelah kita mengetahui apa itu IQ, berikut ini adalah 5 orang dengan IQ tertinggi di dunia yang dirangkum oleh mahasiswa kepo. Di posisi kelima ada Albert Einstein. Siapa sih yang gak kenal dengan Albert Einstein? Seorang fisikawan ini diperkirakan skor IQ-nya sekitar 160 hingga 190. Meskipun waktu kecil sempat dianggap sebagai anak yang bodoh, ternyata ia adalah salah satu manusia yang mampu mengubah dunia. Wah, keren banget kan? Posisi keempat ada B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia ketiga ini
tercatat merupakan salah satu manusia paling jenius di muka bumi. Dengan skor IQ mencapai 200. Ia dikenal sebagai orang pertama yang menemukan krek teori pesawat terbang. Wah, Indonesia nggak mau kalah ya. Selanjutnya, di posisi ketiga ada Christopher Hirata. Tercatat sebagai salah satu manusia jenius dengan skor IQ mencapai 225. Kejeniusannya semakin terlihat saat menjuarai Olimpiade Fisika Internasional dan meraih medali emas di usianya yang ke-13 tahun. Di posisi kedua ada Terence Tao. Tao tercatat memiliki skor IQ antara 230 hingga 240. Kejeniusan Tao mulai terlihat sejak ia berusia 2 tahun, di mana ia berhasil menguasai aritmatika dasar dan juga menguasai beragam bahasa. Wah, kira-kira sahabat kepo usia 2 tahun udah bisa apa ya? Terakhir, di posisi pertama ada Aynan Kaulé dengan skor IQ mencapai 263. Anak jenius dari Irlandia ini telah mengikuti kursus kimia kelas 3 di Singapore Polytechnic saat dia baru berusia 8 tahun. Nah, sekarang sahabat kepo udah tahu kan apa itu IQ? Jadi kalau ditanya jangan bingung lagi ya. Sampai jumpa di episode Mahasiswa Kepo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar sahabat kepo nggak pernah ketinggalan beragam informasi menarik dan bermanfaat. See you next time!